Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Tidak panjang kalam, hadratal mukarramin, para alim, sesepuh, sepuh, aji sepuh, semua hadirin yang saya cintai, ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik yang mencintai saya. Alhamdulillah. Tidak panjang kalam, ada satu kisah Bapak Ibu. Seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Siapa? Jemaah? Thauban. Beliau asli orang Yaman, kehidupannya lontang-lantung gak karuan, pindah dari kota ke kota lain, negeri ke negeri yang lain, hanya sebagai budak, Bapak Ibu. Terus ujung-ujung ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibeli oleh Rasul, dibebaskan oleh Rasul, kemudian melamar jadi pembantu khidmah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat kata, secara fisik Thauban yang terkenal dengan julukan Abu Abdurrahman atau Abu Abdullah ini, orangnya, maaf Pak JRW, orangnya cuili, kecil, kurus. Kalau di sini mungkin mirip mirip saya katanya, mak jelek wonge cilik kurus gak sing kekelan ibu-ibu lah. Wonge cilik kurus tapi masya Allah ibadah luar biasa. Beliau selalu ke Masjid Nabawi sebelum adzan mesti sudah berada di shaf paling depan bagian kanan. Buat bisa ngantuk Ustaz? Ora, supaya khusyuk iktikaf zikir tidak terganggu apalagi ganggu orang lain. Singkat kala Kanjeng Nabi memperhatikan fisiknya makin lama bukan makin gemuk tapi makin kurus. Akhirnya Rasul nanya, "Hai Thauban," nggih Kanjeng Rasul, "awakmu iki gene, halaka wajah sampean punya penyakit, au marad sakit, atau hal laisa indaka ta'amun wala syarab, kamu enggak punya minuman, enggak punya makanan?" Akhirnya sang Thauban radhiyallahu anhu nunduk kepala nangis sambil menjawab, "Kanjeng Rasul, aku iki mboten sakit Kanjeng Rasul. Aku enggak punya penyakit, aku pun kecukupan rezekinya, alhamdulillah. Namun yang membuat aku seperti ini, kurus, wajah karuan sedih, kemudian matanya mata bengkak lantaran setiap hari rasanya aku nggak puas kalau ada satu hari tanpa melihat wajah engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai aku rasanya orang puas kalau ada satu hari tanpa melihat wajah engkau, walau hanya nadratan qalilan, maksudnya satu kelebatan kok, atau ingin dari jarak yang jauh orang ngomong Kanjeng Rasul, wes ayem hatiku. Itu kalau pagi harinya, siang harinya. Kalau malam stres pikiran saya Rasul. Lagi nih ya, kalau malam Kanjeng Rasul pikiranku mulai kemana-mana. Kira-kira nanti fajar aku masih ditakdirkan oleh Allah, masih bisa nggak melihat wajahmu ya Rasulullah? Makin nangis ceritanya. Makin malam lagi Rasul malah nggak karuan lagi. Hampir tidak pernah tidur setiap malam Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya lantaran mikir, nangis, bengkak matanya. Lah kenapa makin malam larut malam aku mikir tentang urusan akhirat? Kalau engkau wafat ya Rasul, pasti ma'al anbiya'i fir rafiqil a'la, bersama para nabi berkedudukan yang sangat tinggi. Sedangkan intufitu, kalau aku wafat, kalau kau masuk surga pasti adna manzilah, surga ini no emperan atau yang paling rendah. Dan terus nasibku piye Kanjeng Rasul? Aku ingin melihat wajah engkau di akhirat, piye nasibku nantinya? Paham maksud saya gimana?
sambil nangis. Kanjeng Rasul saat itu nggak bisa jawab, belum ada jawaban, belum ada wahyu. Akhirnya menang Kanjeng Rasul. Iya, piye carane Sauban kalau kangen karo aku melihat ning akhirat carane piye? Ini bahasa campur bahasa Inggris bisa gitu. Lama di Amerika Ustaz. Ini banyak yang jawab kira-kira pokoknya jajan. Oh, Jawa kan. Kemudian lanjut ya nih. Kopi keluar kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut kemudian Bapak Ibu, di tengah diemnya Kanjeng Rasul nampak orang-orang jawaban. Sauban radhiyallahu anhu nampak nangis. Saat melangkah meninggalkan Kanjeng Rasul berarti selawas-selawasi di akhirat aku gak bakal pernah ketemu Rasul. Kuculuk style. Oh tiba-tiba, itu bahasa Inggrisnya kuculuk datang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu. Wahyu inilah jawaban bagi siapapun yang rindu sama Rasul, cinta sama Rasul, ingin satu surga dengan Rasul. Jawabannya ada di ayat ini. Surah apa itu? Surah An-Nisa ayat 69. Kalau juznya juz kelima, lebarannya keempat, wajah bagian kanan dari atas nomor 4. Apal karepmu. Singkat kata, sebagian ayat barusan dibaca oleh Bilal. Bagiannya sebagai doa. Tapi saya husnudzon, insya Allah walaupun hafal atau baca doa tarawih, insya Allah full yakin Bilal nggak tahu artinya. Ini husnudzon, maaf husnudzon. Kemudian ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pokoknya kalau ujung-ujungnya apalah itu. Waman siapapun yutik taat dalam bahasa Arab artinya al-inqiyad, al-ittiba' wal islam, tunduk, ikuti, ngikor apapun dawuh Kanjeng Rasul, fatwa Kanjeng Rasul, sabda Kanjeng Rasul, tindakan Kanjeng Rasul, akhlak Kanjeng Rasul, kebiasaan Rasulullah, semua ikuti saja. Itulah cara utama. Nah, babakan mengikuti berarti akeh. Yo akeh. Ngikuti Gusti Allah, anjuran Gusti Allah, Rasulullah, dan ikuti Gusti Allah mesti piye? Ibnu Mas'ud dari Kanjeng Nabi, sabda dari Kanjeng Nabi, man ata'ani faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepadaku, itu loh caranya simbol taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya disebutkan Allah dan Rasulullah ditakkid menurut pakar-pakar ahli tafsir. Singkat kalam, mereka yang taat kepada Allah, ngikuti tindak tanduknya, dawuh Kanjeng Rasul dan bla 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 bla, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, niscaya bisa bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kita kan sering doa, ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah petunjuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di antara maknanya Islam atau jalan yang lurus itu bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat ya Allah. Tafsirin yang di salah satu tafsir ayat ditafsirkan dengan ayat adalah di ayat 69 surah An-Nisa, yaitu ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, yaitu jalane atau golongan ahli surga yang pertama para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, 4 golongan surga. Amin Allahumma. Ustaz, ya, kalau kita taat kepada Rasulullah ada harapan besar bersama Rasul satu surga, bertatap muka dengan Rasul. Kalau tidak, paling tidak kan level surganya berdekatan, kemudian bisa silaturahim, bisa merangkul dan sebagainya. Ya, apakah taat kita harus selevel taatnya Kanjeng Rasul? Jawaban para alim ulama tidak. Karena secara zahir, secara logika saja, amal panjenengan, Pak RW, saya, Al-Fakir, panjenengan semuanya kira-kira akan sama dengan amalan Rasulullah. Orang bakal pojok.
Waduh. Jujur. Kalau saya sambung golongan ahli surga Nabi, jenengan Nabi napa boten? Allah, dia kuring ini Nabi Muhammad Muhammad. Meneh Pak Muhaimin ora kan 14. Yang kedua, as-siddiqin, hati ini selalu bener, ragane yang anggota tubuh selalu bener. Kira-kira termasuk napa boten? Adio. Kemudian yang ketiga, asyuhada, jelas mati syahid perang fisabilillah. Kira-kira sampai diajak perang kira-kira ngumpet pasti. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, tinggal satu solihin, golongan orang-orang soleh. Kira-kira termasuk orang soleh atau belum dengan ini? Adio. Ya Allah. Aduh kabeh. Ini kok jaluk firdaus piye? Allahumma shalli ala Muhammad. Amale berantakan, dosa nikah kakean, hisabe menegangkan. Ngene kok pengen ahli surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi tidak menutup kemungkinan rahmat Allah. Ada satu kisah sebelum saya teruskan. Satu kisah. Di zaman Bani Israel ada laki-laki yang ganteng. Kalau gantengnya di sini mirip das orang. Ya Allah. Singkat kala umure dawa selama 100 tahun. Kata Rasul 100 tahun, riwayat yang lain 70 tahun. Tidak pernah bermaksiat Pak Bu. Tidak pernah bermaksiat, sekecil maksiat pun belum pernah. Bahkan orang kerja berbelas di sini ibadah. Kalau butuh apapun mujizat dari Allah, langsung ada. Nikmatnya. Itu hadis sahih dari Rasulullah. Terus ternyata di akhirat nanti sabda kanjeng Rasul, orang itu saat dipanggil Gusti Allah, "Hai hambaku," orangnya 100 tahun ibadah gak pernah bermaksiat, bayangin jenengan orang ini sampean pengen surga apa neraka? Kira-kira jawabannya orang ini apa Pak? Oh surga Gusti, surga. Mantep kok, surga kan. Apa ya Rob? Oh modelmu apa? Tiketmu apa masuk surga? Jawabannya mesti apa Pak? Ibadah. Jenengan jadi orang itu pasti, oh aku sudah ibadah, gak pernah bermaksiat. Semua orang tua tahu, malaikat pun tahu. Selama 100 tahun, bayangkan 100 tahun ibadah. Sampean pret belum ada apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Singkat kala, apa jawaban Gusti Allah? Wahai hambaku, sampean merasa modalmu 100 tahun ibadah. 100 tahun ibadah tanpa maksiat untuk mengimbangi timbangan syukur nikmat satu mata menurut aku Allah SWT belum impas, belum cocok. Paham ya mas saya ini? Belum cocok. Masih ada yang antum PR-nya ibadah supaya syukur nikmat mata satunya lagi, anggota tubuh yang lainnya. Kira-kira merasa pantas masuk surga lagi nggak? Orang pantas. Akhirnya nangis. Lah, ya wes stop nangis cep. Pengen surga apa neraka kowe hambaku. Akhirnya orang mantep. Surga Gusti. Isin pengen surga Gusti. Aku pengen surga. Mirip Pak Yai Muhammad lah. Wajah-wajah persis lah nih lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Surga Gusti, aku pengen surga. Lah modalmu apa? Jawabannya mirip yang disampaikan Pak Haji RW tadi. Cuman ada tambahan, yaitu rahmatmu lan ampunanmu. Kalimatnya dua. Rahmatmu kasihani aku, wahai Allah. Dan kedua, ampuni aku tentang kesombongan, tentang kekuranganku. 100 tahun tanpa maksiat, ternyata 14 belum pantas masuk surga. Khalidina fiha. Lah kula jenengan kira-kira wis kakean amal soleh apa sithik? Sampeyan lho, jujur mawon ta? Sithik apa suwite? Yo ide ta wajib kelihatan ngene kok. Sedangkan dosa nih kira-kira akeh apa akeh? Oh malah tambah mantep. Ngene kok pengen surga firdaus. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka
potongan-potongan saya dan panjenengan lebih tepatnya mengandalkan amal soleh apa ampunan Allah, rahmat Allah, ampunan dan rahmat Allah lebih gejol lagi istighfarnya dibanding meskipun tetap berusaha ikhtiar amal soleh. Amin Allahumma. Ya amal soleh tadi taat ikuti kanjeng Rasul SAW, di antaranya apa? Mengenai saya internet apa yang disampaikan Pak Haji tadi tentang perjuangan bangun ini, perjuangan dakwah agama dan sebagainya. Jujur, undangan tarawih setiap malam niku bentrok 5 tempat setiap saat. Wis mbur ra karuan, bojoku saya pusing ngurusi dhewe abdi. Singkat kata, saya jadi teringat ketika Ustadz Ali Jabir almarhum ngajak ke New York. Kemudian Ustadz Dr. Amir Faisal yang sering di Trans TV dan Trans 7 sama di RCTI yang menjadi juri Hafid ya. Beliau sebulan sekali ketemu, beliau 6 kali ngajak ke New York. Singkat kala pengalaman banyak, termasuk persis yang saya alami 2 kali ke Hong Kong. Ketika pindah nyari masjid, saya kira sebentar lah nyampe ke masjid. Ternyata butuh 2 jam baru nyampe masjid. Terus kemudian kesimpulan Ustaz Dr. Amir Faisal termasuk kesimpulan saya, inilah keajaiban Allah. Dimanapun bumi Allah, walaupun secara nyata orang bakalan orang Islam atau orang masjid mesti loh tetap ono dai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu yang dimaksud malaikat Gusti Allah dari jenis manusia yang panjenengan semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya ketika 3 hari bermalam Rasulullah SAW proses hijrah berada di Gua Thur. Kemudian hari Senin pagi meneruskan perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar yang sebelumnya Abdurrahman yakni pembantu anak kandung dari Sayyidina Abu Bakar membawakan 2 onta. 2 onta yang pernah dibeli disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ceritanya seperti itu. Onta yang satu dikasihkan kepada Rasulullah SAW untuk perjalanan 8 hari kemudian baru sampai ke Madinah. Kan singkat kala, total 15 hari. Singkat kala saat itu Kanjeng Rasul tidak menerima. Saya tidak mau menerima pemberian ini onta yang akhirnya disebut onta Qaswa, onta tunggangannya Rasulullah. Qaswa disebut Qaswa lantaran langkahnya panjang atau jauh daripada onta biasa dibuat baca-baca sebagainya. Dan terus sampai berulang kali dibujuk, ya Rasulullah ini aku ikhlas untuk perjuangan agama Allah. Ini kan Rasul nyok kontone orang pernah ditolak, orang pernah diterima. Tahu alasannya kira-kira Bapak Ibu? Ternyata kecuali taman. Perhatikan kalimat Rasul, aku bisa menerima ini kecuali di taman, aku bayar harganya. Walaupun saat itu utang. Rasul sallallahu alaihi wasallam kurangi perjuangan apapun. Malam Jumat tanggal 27 bulan Safar itu kan berangkat hijrah. Tahun 1 Hijriah itu ya. Berangkat itu tanpa alas kaki lewat arah ke selatan, kemudian gunung ke gunung, cadas sampai berdarah-darah, kemudian saya ditemani Sayyidina Abu Bakar 3 hari kamar, akhirnya kual asal sebelum masuk pun dientok dan berbagai itu perjuangan semuanya. 27 peperangan minimal perjuangannya, raga nyawanya wes, tapi kenyataannya Rasulullah SAW tidak cukup perjuangan agama Allah, ternyata hanya dengan keringat, raga, nyawa. Ternyata Rasulullah SAW ngajarin, sekelas Rasulullah SAW ngajarin untuk berjuang untuk agama Allah, ternyata juga ini. Saya tidak mau kalau gratis, aku harus keluarkan uang juga untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil jamaah, walhasil semua sejarawan Islam sedunia sepakat Islam bisa menyebar ke Indonesia, Islam menyebar ke seluruh dunia mula-mula adalah dari hijrah. Kemudian sampai di kota Madinah, Aus Khazraj disatukan, ada 2 titik, kemudian Muhajirin 3 segitiga ukhuwah. Dari situlah mulai dai-dai banyak tersebar. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu nasihat kecil sindiran dari Rasulullah SAW. Apapun yang bisa kita perjuangkan untuk agama Allah, perjuangkanlah. Ya, baik dengan harta, langkahkan kita, kemudian segala-galanya. Terakhir saya sampaikan,
Kata Rasulullah SAW, surga jalan surga itu mirip naik gunung yang garwa, yang sangat pucuk, yang sangat kerekelan sekali. Surga seperti itu pasti jalannya. Sedangkan jalan neraka zahlun, sangat mudah, bahkan licin, tanpa naik-naik, pokoknya gampang, kepleset gampang. Itu menuju neraka seperti itu. Tapi kalau menuju surga pasti ada banyak rintangannya. Kalau nggak ada rintangannya mustahil menuju surga. Itu istilah zahir sindiran dari Rasulullah SAW, harus ada rintangannya. Menuju surga kira-kira jauh apa dekat? Jauh. Dan Allah tidak menghendaki. Rasanya mustahil kalau kita benar-benar mati dalam keadaan persis surga, tidak. Tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menghendaki matilah dalam keadaan di jalannya menuju surga. Karena saya gini, udah apapun yang kita bisa saat ini, usia berapapun, rasa dipikir apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama Allah. Langkah walaupun hanya melangkah ke sini, niati karena Allah. Boleh jadi itulah satu-satunya yang diridhoi Allah, kemudian kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi terakhir kalinya, ini terakhir ya, karena kopinya belum keluar. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, nanti ada di antara umatku, kita termasuk atau tidak enggak tahu. Di antara umatku ada yang saat ditimbang, dihisab oleh Allah itu 50% amal soleh, 50% amal maksiat, amal toleh. Ternyata Allah menghendaki, wahai fulan, kamu harus nyicipin rokok dulu. Kehendak Allah kan rahmat, terserah Allah. Masya Allah, kamu wajib nyicipin rokok dulu. Seandainya hambaku, kalimatnya, seandainya engkau punya nuqtah minal hasanah, satu titik cilik kok kebaikan, maka wa izzati wa jalali, melalui keagunganku orang bakal aku izinkan rokok, langsung masuk surga saja. Boleh jadi kita ngalamin 50% amal soleh, 50% amal maksiatnya. Satu langkah, dua langkah di tempat ini adalah titik-titik yang memberatkan, yang bisa nyundul rahmat Gusti Allah sampai orang situ masuk rokok, silahkan masuk surga. Amin Allahumma amin. Paham, kalau sudah manggung ibu tak anggap lebar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.